warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Kali ini ada berita dari Liga 1, Liga 2 dan juga Timnas Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya ya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja yuk. Inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Jelang menghadapi Persela Lamongan pada lanjutan BRI Liga 1 2021 pekan ke-11, Persib Bandung harus memulangkan beberapa pemain ke Bandung. Mereka adalah Supardi Nasir dan Puja Abdillah yang cedera, serta Esteban Vizcara yang terkena akumulasi kartu. Pihak Persib memulangkan 3 pemain ini lantaran tak akan bermain di laga terakhir seri 2, sekaligus untuk memangkas biaya akomodasi selama di Jogja. Sebagai gantinya, nama-nama seperti Bayu Fikri, Beckham Putra, dan Akil Safik dimasukkan dalam line up. Sementara itu, Persib melakukan voting untuk menentukan Player of the Month bulan Oktober ini. Hingga berita ini diturunkan dari 4 nama yang menjadi kandidat, yakni Febri Haryadi, Bashim Rashid, Teja Pakualam, dan Wander Luiz. Febri Haryadi masih memimpin dengan raihan 36%. Disusul Bashim Rashid dengan 23%, Teja Pakualam 17%, dan Wander Luiz 24%. Nah, buat kalian para bobotoh yang ingin ikutan voting, langsung aja kunjungi situs persib.co.id atau klik link yang kami bagikan di deskripsi, atau kunjungi YouTube Persib. Laga Persela kontra Persib Bandung akan menjadi sorotan, bukan soal tim mana bertemu tim mana, namun adanya 2 pemain yang notabene adik kakak di kedua kubu. Gian Zola yang juga pemain pinjaman dari Persib sebagai kakak akan bertemu Beckham Putra di kubu Persib sebagai adik. Sayangnya Beckham Putra belum bisa dipastikan akan ditampilkan sebagai starter atau tidak, namun untuk Zola sudah dipastikan akan jadi starter. Sangat menarik, kedua kakak beradik ini akan bertemu di lini tengah saat bertemu nanti. Keterpurukan Persipura di Liga 1 2021 membuat para supporter Persipura menuntut manajemen melakukan evaluasi besar-besaran. Bahkan para supporter Persipura meminta kepada manajemen Persipura agar meminta maaf pada Boas Solosa dan meminta Boas untuk ditarik kembali ke Persipura. Persipura memang kehilangan sosok pemimpin saat ini. Ian Kabes dan Ricardo Salampesi dinilai belum mampu menjadi leader bagi tim Mutiara Hitam. Namun tak mudah bagi Persipura untuk memulangkan Boas Solosa. Selain masih terikat kontrak bersama Borneo FC, Boas Solosa pun masih sakit hati karena dipecat dengan sepihak oleh manajemen Persipura pada awal kompetisi lalu. Hasil kurang memuaskan di seri 2 yang dialami Bali United membuat pelatih Stefano Sugura berniat sedikit merombak skuad di paruh ketiga nanti. Bali United sejauh ini baru mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kekalahan di seri 2 yang membuat posisinya turun ke posisi 7 klasemen sementara. Menurut Teko, ada beberapa pemain uzur yang kemungkinan akan dilepas di paruh kedua nanti. Jika melihat di komposisi skuad saat ini, ada beberapa pemain uzur di tim Bali United seperti Wawan Hendrawan dengan 38 tahunnya, Leonard Tupamahu dengan 38 tahun, Michael Orah 36 tahun, Haryono 36 tahun, dan Fadil Sausu 36 tahun, serta Taufik 35 tahun. Lalu apakah ke-6 pemain ini akan tersingkir? Jelang menghadapi Arema di pekan ke-11, Persebaya dipastikan akan mendapatkan tambahan amunisi, yakni Rizky Ridho dan Hernando Ari yang kembali dari timnas, serta Bruno Moreira yang kembali dari akumulasi kartu, serta Satria Tama yang mulai pulih dari cedera. Namun status Jose Wilson masih diragukan tampil karena mengalami cedera hamstring saat laga terakhir kontra Persiraja. Sementara itu, Presiden klub Persebaya Azrul Ananda tak membantah jika Persebaya akan memulangkan David da Silva di paruh kedua nanti.
Menurut Azrul, pihak Persebaya telah melakukan komunikasi dengan pihak David dan diketahui kesepakatan pun tercapai. Sementara itu, Azrul menambahkan akan ada 2 pemain asing baru menggantikan 2 pemain asing lama. Siapa yang tersingkir ya? PT LIB resmi merilis starting 11 terbaik pekan ke-10. Dari 11 nama yang terpilih, ada 3 klub yang mengirimkan 2 pemainnya, yakni Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan PSM Makassar. Dan berikut starting 11 terbaik pekan ke-10. Di posisi penjaga gawang, Hilman Syah dari PSM Makassar terpilih menjadi kiper terbaik dengan 7 save-nya. Duet lini belakang diisi oleh Hans Samuyama dari Bayangkara FC dan Ali Sesai dari Persebaya Surabaya. Bek kiri ditempati oleh Zalnando dari Persib Bandung, sementara bek kanan diisi oleh Alwi Slamet dari Persebaya Surabaya. Trio lini tengah diisi oleh M. Arfan dari PSM Makassar, Amfrianto Niko dari Persija Jakarta, dan Tinga Machado dari Persik Kediri. Sementara striker di lini depan diisi oleh Irfan Jaya dari PSS Sleman, Wander Luis dari Persib Bandung, dan Kushedia Haryudo dari Arema FC. Dan berikut formasinya. Dan inilah rekap hasil seluruh pertandingan Liga 1 pekan ke-10. Dari Liga 2, setelah melepas 12 pemainnya, PSMS Medan mulai berbenah mencari para pemain baru untuk direkrut. Salah satunya adalah Titus Bonai. Pemain yang sebelumnya bermain untuk Muba Babel United ini resmi dikontrak selama 1 musim ke depan oleh PSMS Medan. Sementara itu, Persis Solo menyatakan terang-terangan akan merekrut Deddy Kusnandar dari Persib Bandung. Dan Deddy pun telah mengikuti akun Instagram Persis Solo. Adanya Ferdinand Sinaga di Persis Solo membuat Deddy akan kembali bereuni seperti kala di Pelita Jaya dulu. Kabar ini memang belum dibenarkan oleh Kaisang, namun Kaisang menjawab, ya mungkin saja. Sementara itu, klub Sriwijaya FC nampaknya serius untuk mendatangkan 2 punggawa Persib Bandung, yakni Esteban Vizcara dan Puja Abdillah. Pihak Sriwijaya dikabarkan telah mengajukan klausul pada Persib untuk Vizcara dan Puja. Kans Vizcara dan Puja untuk ke Sriwijaya terbuka lebar. Pasalnya, 2 pemain ini kontraknya akan berakhir November ini di Persib. Dari Timnas Indonesia, setelah gagal membawa Timnas U23 melaju ke putaran final Piala Asia 2022, Sintayong mulai berbenah dengan mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2020 yang akan digelar pada 5 Desember ini. Sintayong mengaku harus banyak yang harus dibenahi. Dirinya pun mau tak mau akhirnya mencari pemain keturunan atau naturalisasi. Pasalnya dalam Timnas U23 yang tanpa naturalisasi atau keturunan sangat berbeda kualitas dengan Timnas senior yang diisi beberapa pemain naturalisasi. Setelah memastikan Elkan Bagot resmi kembali ke Timnas Indonesia, beberapa nama pemain keturunan pun tengah diincar. Salah satunya adalah Jordi Amat. Palang pintu tinggi asal klub KS Eupen di Liga Belgia ini bisa membela Timnas Indonesia namun harus dinaturalisasi. Pasalnya, meskipun memiliki darah Indonesia dari sang nenek, namun Jordi Amat telah membela Timnas Spanyol di usia U17, U19, dan U21. Jadi harus dinaturalisasi jika ingin membela Timnas Indonesia. Selain Jordi Amat, Sintayong pun rencananya akan memanggil 2 pemain keturunan lain, yakni Sandy Walsh dan Kevin Dix. Sementara di posisi striker, 1 pemain senior pun untuk Piala AFF masih diperebutkan antara Ilyas Pasoyevic dan Beto Gonçalves. Pasalnya, hanya 3 pemain senior di tiap tim yang bisa ditampilkan di Piala AFF 2020. Nah, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport.
Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mampir ke channel ini. Kritik dan saran tentunya tetap kita nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini juga boleh. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Hario Hasport.